Ya memang hari yang aneh. Nah, seperti biasa kalau hari yang aneh adalah saatnya kita buat ngerjain artis, buat ngisengin artis, dan juga bikin hari-hari artis ini berasa aneh seharian. Dan siapa target kita hari ini? Ini adalah seorang komedian dan pelawak papan atas Indonesia. Agent pertama yang akan kita turunkan adalah Pak C. Jadi, nanti Pak C akan saya suruh untuk langsung berada di dalam ruang tamunya Denny Cagur. Kita udah pagi-pagi di depan rumah Denny ini. Kita udah kerjasama sama orang rumahnya. Dan nanti dia akan langsung duduk di kursi ruang tamunya Denny Cagur. Kita lihat pas dia keluar kamar, dia kaget kan lihat Pak C. Pak C akan kita suruh jadi tukang sedot WC. WC mampet, hidung mampet, kantong mampet. Saya lihat solusinya. Bang Denny, tunggu saya di rumah Anda. Saya akan membersihkan WC Anda dengan alat ini. Oke, Denny dia udah bingung deh. Denny bingung lihat ada agent kita. Oke, Denny ngomong apa lo ikutin aja Pak C. Hei, siapa lu? Hei, siapa lu? Lu siapa? Lu siapa? Enggak, lu ngapain duduk di sini? Ini kan rumah gue. Ini kan rumah gue. Iya lu. Bud, Bud, Budi. emang lu kenal lo Budi lu? Emang lu kenal sama Budi lu? Ini karyawan gue. Ih, karyawan gue. Udah berantem lu. Cek lagi Denny nih. Bud, ini gimana? Kok Bud, bisa masuk? ini gimana sih sampai bisa ada orang masuk ke dalam rumah? Lu yang masuk. Lu yang masuk. Ini rumah gue. Ini rumah gue. Lu siapa yang nyuruh? Gue siapa yang nyuruh? Oh, Iya, lu siapa yang nyuruh? Oke, lo pura-pura nelfon bos lo. Terus habis itu lo nyari jawab ke Denny ya. Saya nggak tahu saya di sini. Sebentar. Saya telepon dulu. Halo, Halo, Bapak. Bapak. Siapa yang suruh saya kesini? Kami suruh saya kesini. Loh, kamu ngapain ikut-ikut? Kamu ngapain ikut-ikut? Kamu ngapain ikut-ikut? Kamu yang ikut-ikut. Kalau mau ikut mandi sono pakai sepatu lo. Bapak tunggu sebentar, Bapak ya. Tunggu sebentar ya, Pak. Tunggu sebentar. Bapak ini juga bilang dia tidak tahu bagaimana ini. Dapat mana ini? Enak kalau ngomong diikut-ikutin gitu loh. Enak kalau ngomong ngikutin gitu. Ya lu yang diikutin. Iya, lu yang ngikutin. Rese nih orang. Bud! Nih lu gimana? Lu kan jaga depan. Ini kenapa dia bisa masuk nih? Songong banget lagi. Lu kan jaga depan, kenapa dia bisa masuk sih ke dalam? Ini rumah gue lu. Bud, ini kenapa nih orang bisa masuk? Oke, bilang aja dari tim survei untuk ngecek WC-nya Mas Denny. Karena ini ada tugas buat sedot WC di sini gitu. Orang ini datang ke rumah sini, dia adalah seorang pegawai penyedot WC Pak, dan survei buat nyedot WC-nya besok. Lu ngapain nyedot-nyedot WC? Siapa yang nelpon lu kesini nyedot WC? Udah bilang aja disuruh sama Mbak Santi, istrinya Mas Denny gitu. Istrinya Bapak yang telepon kemarin, suruh saya datang ke sini buat nyedotin WC-nya Bapak. Iya toh? Benar toh? Iya benar. Betul, itu. Ya, emang WC gua ada yang mampet. Ada yang mampet, semua baik-baik aja. Oke. Lo bilang aja minta izin dulu untuk pamit dulu keluar. Bilang mau ngambil peralatan sedot WC-nya. Tapi lo ambil sedotan beneran. Biar izinkan saya pergi ikut periksa dulu WC-nya Bapak. Siapa tahu Bapak baru habis WC, terus Bapak pergi, dia langsung mampet lagi. Coba cek. Oke Bapak, kalau begitu saya periksa saja dulu toiletnya. Tapi saya harus ambil peralatannya dulu ya Bapak. Udah periksa, bentar. Si Denny bingung ngeliat kelakuan si Pak C, dia tahu bawa sedotan. Oke, terus aja lo mainin aja biar bikin Denny bingung. Pakai sedotan lo. Sedot WC pakai sedotan. Iya dong Bapak. Baru lihat gue orang sedot WC pakai sedotan limun. Nah, nggak ngerti kan Bapak? Lo yang nggak ngerti. Bilang aja untuk ngecek tingkat keasaman WC Bapak. Ini perlu pakai alat ini gitu. Udah prosedur. Ini itu Bapak, buat ngecek tingkat keasaman WC Bapak. Siapa tahu di Bapak punya WC itu ada banyak ini apa coklat-coklat kah apa begitu. Ini mujarab sekali ini Bapak. Oh jadi lo sedot pakai gituan? Nanti sebentar saya sedot begini.
Nah, di rumah ini ada WC ada 12. Coba lu sedotin satu-satu ya. Ah, Bapak jangan begitu. Ini saya tamu, Bapak. Yang udah gue lihat kalau tukang sedot WC pakai selang yang gede tuh, selangnya langsung nyambung ke mobil, kesedot jadi semua kotoran di WC masuk ke tangki penampungan di mobil. Tapi ini sudah coba di berbagai rumah-rumah yang besar seperti rumahnya Bapak Oh, ini. jadi lu sedot manual, sedot dikit-dikit. Kan cuma cek tingkat keasamannya saja, Bapak. Oh, lu cicipin yang asam baru lu sedot. Oke, Ya saya udah. tunggu di toilet ya. Ya udah dicek aja dulu. Sedot yang banyak, Mas. permisi dulu. Ya, perlu gelas nggak sama mangkok? Lu temenin dong, Bud. Lu liatin, gue takut macem-macem ntar WC kita dicopot lagi. Lu bantuin tuh, Bud, minum air WC. Oke, lo sekarang ambil knalpot di luar, knalpot motor. Lo bawa ke kamar mandi, terus lo jatuhin, kan berisik tuh bunyinya itu. Woi, apaan tuh? Udah ini langsung lari ke dalam. Itu suara apaan? Malah ketawa lu, kok bawa knalpot ngecek WC? Bilang aja knalpot ini berfungsi untuk mengukur kedalaman kotoran manusia di WC Bapak gitu. Nah, lo bingung kan tuh? Maaf Bapak, ini itu untuk menerawang ruang kosong pembuangan sisa-sisa kotoran manusia. Ya, lu masa bodoh deh lu mau buat apa? Cuman lu ngecek WC pakai knalpot ini, lu gimana ceritanya? Hah? WC gua mau lu bikin racing? Jadi Lu gimana? Lu gitu jadi saya pakai tidak ini? boleh kah Bapak? Enggak, lu ini berat banget tadi barusan jatuh, kalau toilet gua rusak gimana? Maaf Bapak, tidak sampai di lantai. Lu maaf-maafan mulu kayak orang lebaran dari tadi lu. Udah bawa sedotan buat nyedot WC. Orang nyedot WC pakai sedotan lu. Berapa tahun lu mau nyedot WC pakai sedotan? Sekarang lu bawa knalpot. Nanti saya ganti alat yang lebih canggih ya Bapak. Alat canggih apa ya? Alat tuh nggak ada yang canggih dari tadi. Gue udah bilang, lagian lu kalau mau nyedot WC nggak ke WC sini. Lu ke bak penampungan, septic tank di bawah. Di situ langsung lu sedot. Oke Bapak, saya ke sana ya. Sampai Oke. cari uang lagi Bapak. Ih, sono. Permisi Bapak. Oke, lo keluar aja, keluar, lo masuk lagi bawa daun kelor ya. Lo bilang daun kelor ini berfungsi untuk mengusir roh-roh jahat dan arwah-arwah penasaran. Nah, tapi lo ambil airnya pura-puranya dari air WC nih. Lu ngapain lagi kesini? Ini saya ada bawa air dari Sapiten. Itu netes tuh. Lu jadi lu lagi nggak baunya jadi kemana-mana itu. Wah, Denny kesel. Lo cipratin ke mukanya Denny. Hei. Denny jijik karena dipikirnya dari air WC kan. Woi, hei. Bapak punya rumah ini ada aura-aura negatif ini Bapak. Aura negatif apaan? Nggak ada. Lu tukang sepiteng apa dukun lu ngepret-ngepret Aduh ginian lu. Bapak, jangan pegang Bapak nanti. Udah bener deh pergi kotor. Dalam dia, Bapak punya. Keluar. Nanti dia punya aura Bot, masuk ke Bapak Budi. punya badan. Bot. Ini mau keluar nih. Ayo keluar. Aura negatifnya sangat kuat. Lo. Saya masih bersihkan WC. Udah nggak usah. Bersihkan WC belum bisa Udah selesai. nggak usah, ntar WC gua Aduh, bobok. bagaimana nih? Gini nih kalau orang kebanyakan minum air WC nih. Udah sedotan lagi. Lo masuk lagi bawa cangkul. Ngapain lagi lu masih hidup aja lu? Woi, idi masuk ke WC bawa pacul. Nggak ada sawah di situ. Woi, lu ngapain? Mau berkebun lu di WC gue? Hah? Tidak Bapak, saya mau bersihin. Saya pikir Udah, di situ ada- ntar nih gue tutup. Sono. Pulang lu. Udah pulang lu. Nih, lu bawa oleh-oleh buat keluarga lu nih. Ribet banget lu hidup lu. Oke, lo minta duit. Lo boleh pergi tapi minta duit dulu sama Denny. Ngapain Buat lagi lu? saya, Pak. Hah? Saya minta duit Bapak, minta Minta duit buat apaan? buat pulang kampung Bapak. Lu tinggal di mana? Saya tinggal di Maumere. Maumere. Nih 100.000. Ini lu naik angkot sampai Tanjung Priuk cukup nih. Dari Tanjung Priuk ke Maumere lu berenang. Ya. Oke, bilang aja uangnya kurang. Ini kurang Bapak. Itu yang ada di kantong gue tuh. Bapak tolong sudah ke Bapak. Nih aja nih. Lu bawa nih, lu jual di jalan laku nih. Ini apa kah Bapak? Ini bilang aja tempat kotak perhiasan. Ini boleh saya bawa kan? Ini lu bawa. Lo bilang lagi, ada lagi yang bisa saya bawa nih? Apa aja dari rumah nih yang mau dikasih saya? Ada lagi yang bisa saya bawa pulang kah? Nah nih banyak nih. Nih bisa nih.
Ini tisu dari kerajaan Tao. Nih, ini semua barang berharga nih. Oke? Makasih ya. Nih, Bilang aja, mobil depan boleh saya pakai nggak mobil yang di depan? Apa mobil di depan saya pakai? pergi lo. Bisa deh. Kasih duit masih minta mobil lagi lo. Oke, biarin aja ya. Dan abis ini masukin ya agent berikutnya untuk jadi anaknya tukang jamu langganan Denny Cagur. Jamunya Mas, mau jamu nggak? Mau dong. Ini Mas jamunya, Wah, ayo. enak Itu nih. manis-manis aku loh. Manis kan? Berapa? Biasa bang, 10.000 aja. Oh iya, kira-kira Mas Denny mau nggak ya bayar aku 5 juta? Tunggu aku di hari yang aneh. Mas, jamunya Mas. Denny keluar ya. Oke, siap-siap. Agent Tari, siap-siap. Kok beda sama yang langganan? Oh itu cucunya Bob Darmin. Mas, jamu Mas. Kok beda mbak? Mbak Darminya mana? Oke, lo bilang aja, iya lo cucunya Mbok Darmi. Mbok Darmi lagi sakit di kampung. Mbak Darminya betul lagi sakit. Sakit kenapa? Depresi. Itu sih. Oke, bilang aja, lo di kampung ini susah sekarang jadi makan garam doang. Minta bantuan sama Mas Denny Cagur. Mas Denny, kasihan Bu Darmi. Biaya rumah sakit kan mahal. Saya di kampung kadang makan sama garam, sama sambal, terus dibagi-bagi Mas Denny. Saya bingung cari uang kemana ya. Makan sama garam, tapi itu gigi divinir. Lah Mas Denny, ini kan yang murah-murah aja Mas Denny. Iya, daripada vinir gigi mendingan beliin lauk mbak, beliin bayam, ikan cuek. Udah dapat banyak tuh buat makan daripada sama garam. Si Denny curiga loh, karena si agent kita ini giginya divinir. Lo bilang aja, itu di-endorse, Mas, di-endorse. Ya gimana, saya kan ini apa ya dari Instagram gitu. Endorse. Ya, Oh, artis. saya bukan artis. Mukanya perawatan, kinclong. Enggak pernah, saya cuma pakai lidah buaya. Buaya. Gimana dong Mas Denny bisa bantu nggak? Kasihan Bu Darmi. Saya keliling-keliling nih jualan jamu kayak gini panas. Ya gimana ya, ini kok aneh sih nih hari ini nih. Ini gue lagi dikerjain kali nih. Mas, gimana dong bisa bantu nggak Kamera Mas? kali nih. Bud! Jangan kamen. Bud! Dia manggil Budi, orang yang kerja di rumah Denny, tapi tenang. Kita udah kerja sama Budi buat dia bilang bahwa emang itu benar-benar cucunya Mbok Darmi, jadi biar Denny percaya. Budi, ini si Budi nggak beres hari ini nih. Ini gimana ini? Kok beda sama yang langganan Mbok Darmi kan biasanya langganan kita Mbok Darmi ini siapa? Oh ini benar Pak, ini cucunya Bob Darmin Pak. Enggak, beda mbak nih. Lu di ini dong, kan gue juga bilang dari tadi. Kok dari tadi masuk banyak aneh-aneh banget hari ini? Lagi ngerjain gue lu ya? Kagak Pak, benar Pak, ini Pak cucunya Bob Darmin. Coba dicobain. Ini jamunya Bu Darmi asli loh. Ayo, Mas Denny pasti suka. Tuh, Mbok Darmi bikin jamunya nih nggak pernah gini. Dia penuh segini, terus ada kunyitnya, manisnya Oh mana? ya lupa, maaf ya Mas. Ah. Aduh. Bikin jamu yang pahit-pahitnya. Nih Mas Denny cobain, ini asli loh, saya cucunya Bu Darmi, pasti enak Bud, tenan. ini bener. Benar Pak, ini cucunya Bob Darmin Pak. Kan Mas Denny mah nggak percaya, ayo dicoba. Kasihan Bu Darmi. Pasti enak kan? Kenapa? Ini air jamu apa air raki nih? Jadi langsung mau muntahin jamunya. Bilang tuh biasanya begitu kok. Nah sekarang lo bilang, coba, saya coba. Lo minum. Masa sih? Coba. Kok beda sih? Ini minum lagi jamu gue. Iya. Ini beda main dibikin sama Mbok Darmi nih. Kok bisa ya? Nah ini bener dari Mbok Darmi. Nah, lo kasih Denny lagi. Ini Mas minum lagi. Bekas mulut lu. Gak apa-apa Mas. Gak apa-apa gimana? Beneran Mas. Denny nggak mau. Kan gue biar sehat. Bekas mulut lu berarti kan itu jamunya jamu second. Gini, ya udah Mas, mungkin tadi belum diaduk, lo aduk pakai jari lo. Oh ya udah, aku aduk dulu ya. Kenapa? Kok pakai tangan lu ngaduknya, kenapa nggak pakai kaki maksud gue? Ya, kan biar afdol, tuh biar enak. Ya pakai sendok ngaduknya. Tuh nggak ada sendok Mas, diminum aja Mas. Ngapain udah lu kobok-kobok ih? Ini enak Mas, ini asli Mas. Tuh, tuh. Mas.
Orang yang minum jamu lu bukan sehat, sakit semua. Sehat, Mas. Sehat gimana? Lu Yakin, tangan Mas? lu udah megang stang, megang apa-apa lu. Megang ember, sekarang aduk-aduk saya udah jamu. cuci tangan. Cuci tangan yang udah masuk ke situ. Tuh lu kobok-kobok lagi. Ini loh, Mas. Enggak. Mas jangan marah-marah, cepet tua. Ya lu kasih aja keluarga lu suruh minum tuh. Jijik si Denny. Kalau ya udah, Mas kalau enggak ini coba kalau Mas jijik dari gelas ini dari jari saya aja gitu. Nih kalau memang nggak mau, ya udah jilat aja nih. Emang gua lagi masak, nyobain pakai gituan. Lu yang enggak aja gua dari gelas aja nggak mau, dari tangan lu lagi lu. Nggak sopan lu. Udah ngaku-ngaku cucunya Bodarmi. Bodarmi tuh orangnya sopan, sini baik orangnya. Gua langganan dia udah lama, Bodarmin. Lo mohon-mohon aja nangis di kakinya Denny Cagur, bilang mohon-mohon sawahnya udah dijual, harta udah habis-habisan itu bilang. Udah, lu udah nggak beres lu, udah mendingan lu pergi deh. Mas, tolong Mas. Bodarmi sakit, di sawah udah habis tuh Mas, di kampung udah dijualin. Baju aja tinggal satu Mas. Tadi kan kita bilang Bodarmi ini sakit depresi, kita bilang sekarang Bodarmi sakit jantung. Biar Denny bingung nih. Ya Mas bantu ya Mas, Bodarmi sakit. Sakit apaan Bodarmi? Sakit jantung. Tadi lu bilang depresi, sekarang jantung. Iya Mas, jantungnya depresi gitu. Jantungnya depresi Mas, tolong Mas. Banget nambah penyakitnya, udah lu jangan gini, nggak enak kelihatan sama orang. Bodarmi sakit, tolongin Mas. Sekarang lo bilang sakit ginjal. Semenjak Bodarmi sakit ginjal. Hah? Sakit? Lu barusan bilang jantung. Di sini waktu diri lu bilang depresi. Saya nggak pernah bilang jantung Mas. Lu bilang ginjal. jantung barusan gua denger. Yang benar sakitnya apa lu jujur? Bilang aja sakitnya karena diguna-guna. Bodarmi itu sakit. Sakit itu karena diguna-guna, Mas. Mas, tolonglah, Mas. Udah ya, saya bantu sini. Oke, Denny pegang pundak lo mau nyabarin lo, bilang lo marahin sekarang marahin balik. Hei Mas, jangan kurang ajar ya. Jangan pegang-pegang saya, bilang saya udah punya suami. Sini. Mas, ngapain pegang-pegang saya? Saya kan udah punya suami. Mas, ini kegatelan banget sih. Lu dari tadi narik-narik gue lu. Lah, kapan saya narik? Mas Denny ini bener-bener ya fitnah. Lah barusan ini masih terasa. Mana? Mas, jangan kurang ajar ya. Dari tadi saya tuh nggak pernah pegang-pegang Mas Denny. Mas Denny pegang pundak saya. Enak aja, jangan mentang-mentang Mas Denny itu artis. Yang sakit tuh bukan Bodarmi, lu yang sakit lu. Lu mendingan lu yang berobat lu. Lu megang gua aja nggak inget lu. Bot nih, keluarin nih. Minta tolong marah-marah. Tuh, minta tolong lagi lu. Kan dari tadi mau bantu katanya Mas Denny. Lalu lu marah-marahin gue? Iya udah, Denny kesal dia. Denny kesel karena dia dituduh megang-megang si agent kita. Benar Pak, ini Pak cucu Bodarmin Pak. Tadi orang kampung telepon ke aku Pak, katanya Bodarmin sakit Pak. Tapi Mbak bener ya? Saya cucunya. Nih Mbak, karena Bodarmi itu langganan saya dari dulu, dari saya kecil sampai rumah pindah juga dia tetap ke sini. Nih titip buat Bodarmi bukan buat Mbak. Karena Mbak juga bilang dari tadi mau apa-apa susah, mau makan susah. Iya. Nih, saya titip. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, bilang aja kurang uangnya, kurang. Lah segini nggak cukup Mas. Wah, ini orang nggak ini bener-bener nih. Biayanya kan jantung, terus ginjal. Mana cukup Mas biaya rumah sakit segini. Kan Dari saya tadi udah marah-marah. nolong. Ya ini kan nggak cukup Mas Denny, tambah lagi. Oke, sekarang lo pura-pura terima telepon, bilang pura-pura lo bicara sama lawan di telepon lo, bilang aku udah dapat duitnya nih kurang pas 1,5 juta lagi buat facial muka gitu. Halo? Iya. Oh iya, jadi dong. Oh iya, oh facial. Iya dong, jadi. Sama pedicure, pokoknya spa semuanya deh. Berapa? 5 juta. Oh iya. Oh, aku baru dapat uang 500.000. Berarti sisanya 4,5 juta ya. Ya udah, gampang ntar aku cari. Pokoknya sore aku jadi ya. Facial di tempat kamu biasa. Yaudah ya, bye. Kutu beras. Lu bilang tadi nggak punya duit lo, itu handphone lu baru. Ngapain lu pesel-pesel lu? Ini kesel, karena dia udah ngasih duit bilangnya buat pengobatan Bodarmi, tapi malah si cucunya ini mau facial nilainya 5 juta perak ya. Sini itu. Katanya tadi buat Bodarmi, ini buat facial apa buat Bodarmi? Udah lo pergi aja, pergi, tinggalin sepedanya di situ, di situ. Ya udah Mas, saya pergi dulu ya. Dititip nih ya sepedanya. Woi, sepeda lu ketinggalan nih. Bud. Nih, lihat sepeda ketinggalan. Sekarang lu mau bilang nih sepeda cucunya Bodarmi. Hah? Tahu nggak tahu lu? Ya udah, si Denny marahin
orang rumahnya, tapi nggak apa-apa, orang rumah kasihan juga, padahal udah kita kompakin. Lurus tuh sepeda tuh. Oke, ini kita akan ikutin Denny dan kita akan jalan duluan aja, jalan duluan. Kita akan jebak berikutnya di hari yang aneh di bengkel. Kita udah ngajak supirnya untuk ke bengkel yang udah kita set. Kita udah kerja sama supirnya dan kita udah siapkan agent Palu yang akan menyamar jadi montir aneh. Hai guys, bingung kan kalau montir itu perkakasnya kayak gini? Nih ada hair dryer. Gue aja bingung. Bang Denny, tunggu ya. Aku datang. Si Gito mana? Ditonya nggak ada mas. Enggak, biasanya mobil gue yang megang dia. Oh iya mas Ditonya lagi nggak ada. Ditonya lagi pergi. Mana dia? Lagi pulang kampung. Ngapain si Gito ke kampung? Lagi ngantarin ibunya mas. Kenapa emangnya? Oke, bilang aja nganterin ibunya masang susuk gitu. Ibunya lagi pasang susuk. Pasang susuk? Iya bener, pasang susuk ibunya. Wah, Ini aneh aja. iya lagi pasang susuk. Jadi hari ini pekerjaannya Mas Dito, aku yang kerjakan. Serius lu yang megang mobil gue? Iya, emang kenapa? Emang nggak ada tampang-tampang ini apa, montir? Gue baru ngeliat lo di bengkel ini. Iya, karena aku baru pulang dari Cibitung, habis sekolah teknik mesin. Makanya aku bisa ngerjain mobilnya. Enggak, sejak kapan orang bengkel mukanya bersih banget kayak lo? Emang nggak pantas aku jadi tukang bengkel gitu? Hidung lu kayaknya diedit tuh. Pokoknya tenang aja mas, kepuasan Anda itu adalah tujuan kami. Iya salah. Coba dibuka dulu itunya, apa, mobilnya. Kondek lu berantakan tuh. Dibuka duluin mobilnya. Bisa kan? Nih, Oke, sebentar ya mas. Saya mau ini dulu. gue mau ganti, gue cek rutin aja, gue mau ganti oli segala macem. Oh iya. Oke. Hai guys, saya Palu Butung dan hari ini kerja saya mau servisin mobil artis ternama. Inilah dia suaminya Lucinta Luna, Mas Denny. Lu jangan sembah suaminya Lucinta Luna. Iya, suaminya Lucinta Luna kan? Kan lagi terkenal banget itu. Bini gue Santi, Oh. Lucinta Luna. Lu lagian lu ngapain nge-vlog ini, kerjain dulu. Ya udah deh mas, ini ya. Bentar ya mas. Pokoknya gue mau ngecek Iya. rutin biasa. Nih coba lu dengan situ lu. Oh, oke. Ya Allah, kok ada razia sih, ada polisi? Oh, Denny iseng banget ya. Denny iseng loh. Agent kita dikerjain. Oke, lo fokus dong, fokus. Jangan sampai lo ketahuan, ayo. Tugas kita ngerjain Denny, jangan sampai lo yang dikerjain. Jangan dong, jangan bercanda ah. Masa ada mobilnya ada razia begitu? Nah itu tuh suka bunyi-bunyi gitu tuh. Coba lu cek deh. Bunyi. Lu megangnya. Kaki aja begini. Lu gimana mau buka kunci? Tawa aja lu. Oh ya Allah, tawa aja lo. Lu megang gak kunci kaki yang bener gini. Aduh. Megang lu gini. Goreng cilok lu. Oke, lo pura-pura ini aja. Ambil hair dryer. Oke, lo keringin mobilnya pakai hair dryer. Oke mas. Sebentar saya cek ya. Mana celokannya sih? Ngapain lu pakai hair dryer? Bilang mas emang mesti kering dulu, takutnya kesetrum gitu. Di mana-mana ya mas ya. Kalau mesin itu harus kering. Nanti kalau basah ntar korslet, kesetrum kitanya. Gimana sih mas? Ya kalau kering, kalau jadinya keriting mesin gue. Lu ngerti mesin bener? Ya ngerti, pokoknya tenang aja. Aku ngerti deh. Dengerin dulu ini anunya ya, mesinnya ya. Coba. Nah, Panas Mas Denny, ya Allah, tega banget sih. Masa kuping gue ditaruh di mesin begitu? nggak apa-apa, itu hitung JR, ntar lu ke neraka. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Dari aku cek-cek ini ya Mas ya. Coba kayaknya akinya yang rusak. Gimana ceritanya lu mau mobil sampai ke sini? Akinya beneran, akinya. Iya beneran akinya. Yang pertama nih, mobil nyampe sini aki nggak masalah. Kalau aki nggak nyala, itu nggak ada pengapian. Gue starter nggak bisa, starter nggak ada masalah, semua bisa. Protes si Denny. Orang mobil gue masih bagus akinya. Bilang aja ya, tapi akinya udah soak gitu.
Iya elah mas, masa mobil juga pasti ada rusaknya juga ya. Iya benar ada rusak. capeknya Ya juga. tapi bukan akinya. Ya udah ya oke ganti oli aja Mas ya. Lu minta tutup tangki bensin dibuka. Oke mas, tolong bukain kapnya itu bensin. Lu bawa oli mau buka tempat bensin. Iya. Bukain ya mas. Yang cepat ya mas ya, cepetan nih. Udah tuh. Udah, di mana tempat bensinnya? Oke. Woi. Woi, woi. Ini tempat bensin lu pakein oli lu yang enggak aja lu. Ini bukan tempat oli. Oh, emang di mana ininya? Oli di depan deket mesin. Oh gitu. Iya loh Denny langsung protes. Emang di sini Mas tempat ganti oli. Lu. Sejak kapan tempat oli di depan? Biasanya di belakang. Gimana sih mas? Lu kalau nggak tahu jangan so tau Coba kalau gua nggak lihat lu masukin nih oli ke tempat bensin gue lu. Rusak mesin. Jangan Denny udah mulai curiga kayaknya dia curiga dikerjain. Oke kita masukin aja orang bengkel benerannya ya. Pura-pura masuk aja bilang aja kita rubah strategi. Ya, lo kayaknya kayaknya udah curiga nih. Ya, kita bikin aja emang lu ternyata office boy di situ. Play. Nih. Lu gimana? Ini siapa nih dia nih? Lu ngapain megang ginian? Masa oli mau dimasukin ke mobil gue? Maksudnya om memang. Oh, lu berarti bukan montir lo. Nunggunya dalam aja Bang Denny. Ini rese nih orang nih. Panggil gua dulu. Iya. Oke Denny disuruh masuk ke dalam. Oke, sekarang gini, lo kasih kopi tapi isinya oli. Coba, oli taruh dalam gelas. Dia nggak deh? Kan dari baunya udah kecium pasti. Halo Mas Denny, ini maaf ya Mas, tehnya habis, adanya kopi. Lu kopi apa oli nih? Oli ini lu gimana? Lu orang dikasih oli. Lo bilang aja Mas, ini bukan warteg, ini bengkel. Kalau pesan kopi ya di warteg sono, ini kan bengkel, jadi pasti bawa oli. Itu kopi. Minum Masuk aja deh. kopi Iya, bawa oli gini? Ya namanya juga di bengkel. Ini oli bekas nih. Tuker. Lu parah nih. Ya udah lo balik lagi, lo bawa kopi beneran. Ya udah nih Mas, aku udah ganti kopi yang tadi, ini kopi beneran. Kopi apa oli? Lo minum. Cobain nih, saya cobain nih. Lo minum. Malah lu minum. Kopi nih Mas, bener. Nggak mau gua. kopi Itu kan kopi buat gue. Kenapa lo minum? Salah lagi gue. Makanya untuk membuktikan kalau ini yang aku bawa ini kopi Mas. Lu Ini, aduh nih, ngeselin minum. aja. Coba pegang. Lu orang apa daging kambing sih lu bikin orang kolesterol mulu lu. Yaudah aku mau ambil mesinnya ya, mau cek mesinnya dulu di sana. Tadi mana ya aki gue? Iya, bentar. Ya salah. Kopi bekas dikasih gue lagi. Oke, si Denny kayak udah mulai kesel banget, dia udah gedek banget ya kan. Karena dia masih syuting habis ini. Oke, lu bawa aki mobilnya Denny yang udah dicopot. Ya, bilang aja Mas udah diganti nih, bawa ke dalam. Mas Denny, nih akinya udah saya copot. Aki mobilnya udah saya copot beres. Kan gue bilang nggak usah ganti aki. Aki gue nggak kenapa-napa. Lu berani-beranian lu nyopot. Ya tadi kan akinya rusak. Kagak, lu pasang. Lu dari tadi keselin aja lu. Pasang lagi. Pasang lagi nih. Iya. Orang nggak rusak apa-apa. Pasang nih bawa. Berantakan mulu nih. Iya. Yaudah, lu cabut aja, dia udah marah kesel sama lu kayaknya. Oke, kita masukin kasir bengkel benerannya pura-pura nagih tagihan aki dong 12 juta dengan tagihan oli ya. Mas, untuk tagihannya 12.438.000. Banyak tuh 12.400.000. Iya, untuk akinya 12 juta dan untuk harga olinya 482.000. Lah saya kan ganti oli doang, ya udah 482 doang. Itu aki kan kenapa jadi diganti? Bilang aja emang harus dibayar Mas, harus dibayar karena akinya udah dikeluarin dari kardusnya. Karena kalau nggak saya masih tanggung jawab sama bos saya. Tadi kata saya udah suruh pasang lagi Mbak. Iya, akinya sudah dikeluarkan di kardus, nggak bisa dikembalikan lagi. Masukin aja lagi Mbak, tinggal masukin lagi. Nggak bisa, iya. Takutnya segelnya rusak gitu. Gimana? Saya yang masukin deh. Jangan, nggak bisa. Kita tetap untuk pembayarannya aja gitu. Ren, dompet gue Ren.
Masa mahal banget sih, Aki 12 juta. Iya, untuk tambah lagi 50.000 untuk tadi kopinya yang segelas. Kok itu bukan kopi Mbak, itu oli. Iya, kopi segelas. Oli segelas 50.000. Iya. Mbak, saya traktir 2 gelas minum depan saya ya. Nggak mau. Minum nih. Oke. Saya ke kasir. Si Denny kesel banget, dia bingung tapi dia harus bayar. Ya udah biarin deh, nanti bayar nanti kita balikin duitnya, nggak apa-apa. Nanti kita balikin duitnya, biar aja dibayar dulu. Oke, udah selesai. Terima kasih. Mbak, lain kali si Gito suruh masuk Mbak. Ya. Baik. Ah, yang itu yang ngatur kubur aja, kubur. Kubur di oli Mbak. Ya udah biarin dia pergi. Oke pemirsa, Denny Cagur udah kesel banget sama agent kita dan kita kasih dia napas sebentar, dia mau syuting, kita biarin dia istirahat, kita akan jebak berikutnya di rumah nanti sore ya. Tetapi hari yang aneh. Oke, jadi Denny Cagur biar dulu dia syuting di tempat lain dan nanti dia akan pulang ke rumah, di mana di rumah kita udah siapkan agent berikutnya yang bakal menjebak dia di hari yang aneh. Yuk kita balik lagi ke rumah Denny Cagur. Pemirsa hari yang aneh, sekarang kita udah ada di parkiran ya, di dalam hanggar di dekat rumah Denny Cagur. Nah, jadi kita sekarang duluan sampai di sini karena kita udah mengirim agent kita Angel yang akan berada di garasi rumah Denny Cagur. Jadi saat Denny Cagur mau masuk, mobilnya mau pulang ke rumah, tiba-tiba akan dihalangi oleh Angel yang akan berpura-pura menjadi wanita hamil yang minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban siapa? Aduh, Bang, Ayah hamil, Bang. Siapa nih bapaknya? Bang Denny Cagur harus tanggung jawab dong. Mobilnya mau nyampe tuh, mau nyampe. Nyampe, oke, biarin aja. Lu langsung nangis-nangis, Jel. Nangis-nangis di bawah situ. Lu peluk langsung Denny Cagur. Bilang, saya hamil, Mas. Mas siapa? Denny. Baru nyampe ketabrak angkot. Bilang, minta pertanggungjawaban dari Mas Denny, cepet. Lo ambil nangis terus. Peluk aja, peluk, dekep. Tolongin saya, Bang. Enggak, tolongin kenapa Mbak? Siapa ini? Mobil mau lewat. Masa Bang Denny gak kenal saya sih? Siapa ketemu aja baru sekarang? Kita sering ketemu di lokasi syuting. Masa gak pernah sih? Saya kan tahu. Mbak, di lokasi syuting orang banyak, yang mana saya ingat satu-satu. Bang Denny tolongin saya lagi hamil. Hamil? Iya. Nggak kelihatan. Hamilnya di mana? Ya di perut lah, Oh. Bang. Dia hamil kenapa ya? Ada suaminya? Tapi nggak tahu suami aku siapa. Tolongin aku. Gimana ceritanya hamil nggak tahu suaminya? Ingat-ingat coba. Bang Denny. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Tolongin saya, Bang. Kalau peluk orang lihat-lihat. Tapi Bang Denny harus tanggung jawab, Bang. Kamu jawab gimana? Saya rasanya nggak kayak dipeluk, kayak ditabrak kemari. Mbak kesini nangis-nangis bilang hamil, minta tanggung jawab sama gue. Apa urusannya? Ya, semuanya gara-gara Mas Denny. Gara-gara bapaknya. gua? Gimana dong kalau anak ini lahir nggak ada bapaknya, Bang? Bukan urusan gue. Gue bingung nih, hari ini nggak habis-habis. Bang, sebelum saya hamil, saya tuh dancer. Gara-gara hamil saya kehilangan job saya, Bang. Mbak dancer di mana? Hah? Iya, Bang nggak percaya. Emang bisa Saya joget? dancer. Mau buktiin. Coba. Tapi takut anak brojol nih, pelan-pelan aja ya, Bang ya. Iya. Udah ya, saya praktekin nih, yuk. Jangan bohong sama saya. Pelan-pelan jogetnya, ntar hatiku hancur. Aduh, tolongin dong, Mas. Aduh. Nendang-nendang ya? Mas, kok Nendang-nendang. sakit ya, Mas? Aduh. Oke, bilang aja, air ketuban lu udah mau pecah. Lu naik ke atas mobilnya Denny Cagur ke dalam, bilang minta ini aja, minta diantar ke rumah sakit mau lahiran. Anak lo nendang lo? Tolongin ya, Mas. Mas, Mau kemana lo, weh? tolongin. Naik mobilnya nggak muat, weh. Mas. Weh. Waduh, rusak jok gue dah. Aduh, Mas, tolongin dong, Mas. Aduh. Tolongin kena. Mau kemana nggak muat mobilnya? Jangan beranak di sini, repot. Aduh, Bang. Ketuban saya mau pecah nih, Bang. Tar dulu. Bang, tolongin
Jangan lari di sini, jangan lari di sini, jangan lari di sini. Bot. Iya lo, Denny Cagur panik. Dia manggil asistennya. Ya biar aja, jangan mau turun. Mbak, jangan lari di sini, Mbak. Angel, lu di sini? Mas Budi, Lo kenal? Lo kenal, Bud? saya malu pulang kampung. Mbak, hamilnya sama siapa? Nah sekarang lo bilang, kalau lo hamilnya sama asistennya Denny Cagur itu si Budi. Ya tenang, Budi udah kita kompakin kok. Sama Mas Budi. Lu nggak nyangka gue lo, Mas, Bud. tapi Mas Denny tanggung jawab, Mas. Setingkat lu Mbak juga, Bud. Denny bingung, hamil sama dia kenapa minta tanggung jawab sama gue? Ya bilang, ya kan dia kerja sama Mas Denny. Urusan ntar saya bantu dia, biar urusan saya sama dia. Tapi tak masalah tanggung jawab, Mbak minta tanggung jawabnya sama dia, bukan sama saya. Mas, nikahin saya, Mas. Sama gua lagi nikahnya. Mas, ketemu orang tua saya, Mas. Saya nggak tahu harus bilang apa, Mas. Bud, nih calon anak lu tuh. Gimana dong ini, Mas? Yaudah kalau kayak gini, Mas Denny, saya mau jujur, Mas. Sebenarnya saya udah punya suami, tapi suami saya nggak tahu hubungan saya sama Mas Budi. Ribet hidup lu ya. Mas Denny, tolong saya dong bantu jelasin ke suami saya, Mas. Mana suaminya gua nggak tahu. Suami lu di mana? Lo telepon aja asal. Bilang, ngomong sama suami saya tolong jelasin. Mas, tolong dong, Mas. Jelasin, Mas. Nggak mau urusan sama gue. Nggak. Tolong dong. Masalah-masalah lu kenapa jadi gue yang jelasin? Nggak mau gue. Nih, no, bapaknya nih. Halo, sayang. Orang tuanya lagi kesal. Tapi aku yakin, pasti dia ngerestuin. Ini orang tuanya mau ngomong ya. Mas, Ngapain gue yang jelasin? Cosa fai qui, Angela? Angela, sono qui. Cosa sayang. fai qui? sayang. Andiamo. Iya. Andiamo Aku via, bisa andiamo via. jelasin. No, non vuoi sentire niente, non capisco niente, adesso andiamo a Iya. casa. Ti ho aspettato fino alle 3, adesso sei qui. Cosa fai qui? Lu kenapa marah-marah? Io sono suo marito. Dia marah sama saya karena saya kabur dari rumah, Mas. Nah, pokoknya setiap Denny Cagur ngomong, lu nggak ngerti. Ya. Nah, tapi biar diterjemahin sama Angel. Lo ulangin apa yang dibilang Denny Cagur, tapi tetap dengan bahasa Indonesia. Jadi, kalau Angel ngomong sama Max ngerti. Tapi apa yang diomongin Denny Cagur, nggak ngerti. Sekarang lu kenapa marah-marah ke sini? Io non capisco niente. Io non capisco Bentar, Mas. Dia nggak l'indonesiano. ngerti, Mas. Nggak Apa? ngerti. Biar Non saya capisco tanyain niente. dia, Io Mas, ya. non parlo indonesiano, Ya ok? udah. Lu sampein sama suami lu, kenapa dia marah-marah ke sini? Lu bilangin ke dia, ini urusan lu berdua, nggak ada urusannya sama gue, jadi jangan marah di sini. Sayang, Mas Denny bilang, kalau itu urusan kita pribadi. Bukan ada urusannya orang lain. Vabbè, adesso cosa facciamo adesso? Cosa facciamo? Andiamo a casa? Sebentar. Lu sama gue kan ngomongnya sama bahasa Indonesia. Kok giliran lu dia ngerti? Giliran gue kagak no kapisko. Bule, kampret. Yang dia ngomongin sama yang gue ngomongin kan sama. Cosa dici lui kampret a me? Nah tuh dia kampret ngerti tuh dia tuh. Ma dice kampret a me? Dia marah. Lui kampret, no io, tu kampret. Lu yang kampret datang marah-marah ke rumah orang lu. Nggak ngerti lagi lu, ngomongin lagi. Lu ngomongin sama gue. Lu nyaut, terus aja gitu lo. No kampret, no kampretto, andiamo a casa. Udah bawa angkut ke gerobak. Udah mendingan lu bilangin deh sama suami lu, istri lu sama dia. Oh. Jadinya Sayang, kata Mas Denny, kita diundang ke rumahnya untuk makan-makan. Makan-makan apaan lu? Iya kan, Mas? Tadi kan Mas Denny bilang gitu. Makan-makan apaan lu? Datang aja sekarang gua empet, ngapain ngundang lu? Ya, tadi kan Mas Makan-makan Denny lu bilang berapa makan-makan porsi nih? katanya. Lu lambung lu kayak dari karet. Habis makanan gua. Quando è il party? Udah nggak beres lu. Denny Cagur mau cabut, dia mulai curiga kayaknya, dia mulai ngeliat kanan kiri. Lu langsung tahan aja, lu marah-marah pakai bahasa Itali, marah-marah, tahan. Jangan sampai Denny masuk ke dalam rumah. Perché mi sono incavolato con te, ok? Gimana tuh nyarios naon orang tengah? Cantiamo, cantare. Nell'alba vincerò. Con te. Paesi che
Denny udah mulai curiga, kayaknya udah mulai marah. Keluarin dong agent-agent yang lain dong. Keluar semua. Yuk saya keluar ya. Gue sekarang tahu ini orang-orang yang tadi. Ini yang ngerjain gue siapa? Lo yang ngerjain gue? Ini yang ngerjain gue siapa nih? Siapa yang otaknya dari semua ini? Kampret yang kerjain. Oh, sole mio. Waduh. Lo dari tadi rumah gue diacak-acak. Ternyata ini otaknya ya. Iya. Karena lu Den ada di hari yang aneh. Ini bukan hari yang aneh lagi, ini hari yang ngeselin nih. Lu wah tukang jamu yang mau facial. Iya. Nih tukang sedot tinja yang pakai sedotan. Oke, ini hari-hari yang bener ngeselin, ini hari yang aneh buat gue. Karena gue dikerjain gak berhenti-berhenti dan ini makanya gue kesel kenapa orang-orang kayak gini bisa masuk ke rumah gue. Dan ini juga peringatan buat Budi yang jaga rumah gue, akan gue kasih SP1. Karena emang kita kerjasama sama Budi. Wow. Dan sama bini lo. Hei, sini lo. Berarti lo terlibat, ha? Lo terlibat. Oke, ini hari terakhir lo kerja ya. Oke, saksikan terus hari yang aneh. Pokoknya kalau ada hal-hal aneh terjadi di rumah lo, mungkin ada hari yang aneh. Tutup pintu, las semua. Biar nggak ada yang bisa masuk tuh Uya and the Team. Saksikan terus hari yang aneh.